Hari ini kita akan masuk bagian yang keempat dalam seri khotbah bulan ini, Help from Above. Pertolongan dari atas. Dan kali ini saya akan membagikan firman Tuhan yang judulnya adalah Heavenly Alliance atau aliansi surga. Tahukah saudara bahwa kalau kita ingin mengalami pertolongan dari atas, kita perlu untuk beraliansi sama surga. Jadi sekutunya surga. Kalau Anda masih ingat dalam pelajaran sejarah, waktu Perang Dunia Kedua, ada yang namanya pasukan sekutu. Benar? Ya, itu mereka beraliansi. Jadi ada negara-negara perangnya enggak sendiri, tapi mereka beraliansi. Kenapa? Karena bersama-sama mereka lebih kuat. Kalau sendirian mereka kalah. Tapi karena bersama-sama, karena beraliansi, harusnya kalah jadi menang. Saya berdoa mulai hari ini enggak ada lagi yang menjalani hidup saudara sendiri. Dengan kekuatan sendiri. Dengan pemikiran hikmat sendiri. Mulai hari ini kita semua jalannya sama Yesus. Berjuangnya sama Yesus. Karena kalau saudara jadi sekutunya Yesus. Anda jadi sekutunya surga. Saat Anda terdesak, Yesus tidak tinggal diam. Saat kita terpojok, surga turun tangan. Dan kalau surga yang turun tangan, harusnya kita kalah, akan dibalik jadi menang. Mulai hari ini saya deklarasikan kekalahan berseri dalam hidupmu berhenti. Dirubah jadi kemenangan berseri yang tidak pernah habis, terus berlanjut from glory to glory. Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Oke, karena itu penting sekali untuk kita membangun aliansi dengan surga. Itu yang dialami oleh Yosua. Minggu lalu kita belajar Yosua, bangsa Israel sedang perang melawan gabungan pasukan 5 kerajaan orang Amori. Kalau perang 1 lawan 1, masih ada kemungkinan 50-50, menang atau kalahnya. Tapi kalau 1 lawan 5, tentunya kekuatan mereka lebih besar, lebih kuat. Tapi yang mereka nggak tahu, yang gabungan 5 pasukan orang Amori ini nggak sadar, adalah sekalipun kayaknya Yosua dan bangsa Israel sendiri, tapi Yosua ini, bangsa Israel ini beraliansi sama surga. Walaupun kayaknya nggak kelihatan, tapi seringkali justru yang nggak kelihatan itu powernya lebih besar. Oke, bisa saja secara mata jasmani kita nggak ngelihat Tuhan. Tapi saya mau yakinkan saudara, kalau dia sudah memutuskan untuk bekerja dalam hidup saudara, tidak ada kekuatan neraka manapun yang bisa menembus pertahanan itu. Kalau Tuhan yang membuka pintu buat saudara, tidak ada manusia manapun yang bisa menutup pintu saudara. Dan mulai hari ini Tuhan yang bekerja, Tuhan yang berperang, dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Bahkan kemenangan gilang gemilang di dalam kehidupan saudara. Itu yang dialami oleh Yosua, harusnya kalah, jadinya menang. Karena dia gak sendiri. Karena beraliansi sama surga. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar meninggalkan tanah perbudakan di Mesir. Awalnya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar. Tapi ternyata belum terlalu lama, belum terlalu jauh, Firaun berubah pikiran. Dia kirimkan seluruh pasukannya untuk mengejar dan kemudian mencelakakan orang Israel. Tapi yang tidak disadari oleh orang Mesir, oleh Firaun, adalah yang menuntun dan yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu adalah Tuhan sendiri. Benar, zaman itu Mesir negara superpower. Kalau dibandingkan sama Israel, jauh. Karena Israel terlalu lemah, sudah ratusan tahun diperbudak oleh orang Mesir. Jadi secara manusia sebenarnya nggak ada kekuatan apapun untuk melawan. Mesir pada zaman itu punya militer terkuat di dunia. Secara manusia perhitungan apapun akan ngomong nggak ada harapan untuk
orang Israel. Berapa banyak dari saudara yang saat ini ada dalam situasi yang dihitung secara manusia, kayaknya, bukan cuma kayaknya, sudah pasti hutang itu nggak bisa selesai. Hutang itu nggak bisa terbayar. Dihitung dengan cara gimana pun kayaknya kebangkrutan pasti terjadi. Kayaknya pernikahan Anda sudah tidak tertolong. Keluarga saudara sudah nggak ada harapan lagi. Atau kesehatan saudara secara dunia medis nggak ada harapan. Saat saudara dalam situasi yang seperti itu jangan pernah lupa. Itu yang dialami bangsa Israel. Walaupun secara manusia nggak ada harapan. Tapi karena yang menyertai mereka adalah Tuhan. Kemenangan tetap terjadi. Saat Anda menghadapi tantangan yang sangat besar, yang sangat sukar dalam hidup saudara. Jangan pernah lupa yang menyertai engkau lebih besar. Yang menyertai engkau lebih kuat. Dan kalau dia bertindak dalam hidup saudara, kemenangan pasti terjadi. Jadi sekarang saya deklarasikan kesembuhan terjadi. Mujizat terjadi. Jawaban doa diberikan dalam hidup saudara. Amin. Beraliansilah sama surga. Itu pihak yang jadi jaminan, pasti kemenangan. Pihak yang terkuat dari semua yang terkuat. Kalau beraliansinya salah, beraliansinya sama yang lemah, jadinya kalah. Jadi jangan sampai salah. Karena kadang-kadang orang menilainya salah, ngambil keputusannya jadi salah. Bukannya beraliansi sama surga, sebagian orang beraliansinya sama kegelapan. Beraliansinya sama dunia. Kita pikir ya untuk supaya cepat kaya. Berapa banyak orang saya perhatikan cari jalan pintas, pesugihan. Pergi ke dukun. Terus paranormal. Menjalankan berbagai macam ritual. Pakai jimat macam-macam. Awalnya mungkin kayaknya indah. Tapi yang kayak gitu akhirnya pasti pahit. Akhirnya pasti celaka. Saya mau ngomong sama saudara. Kalau di saat kita menghadapi kesulitan. Yang kita pilih adalah kita berjalan di dalam kegelapan. Pakai cara-cara di luar Tuhan. Cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kayaknya ini promising, kayaknya ini menjanjikan. Tapi ujungnya maut. Alkitab sendiri ngomong ada jalan yang disangka orang lurus. Tapi ujungnya maut. Saya ngerasa waktu nanti saya bacakan sama saudara satu ayat ini. Ada 1-2 orang di sini, Anda dalam situasi yang sama. Dan kalau saudara perhatikan firman Tuhan hari ini. Yang seharusnya saudara celaka, tapi karena firman Tuhan bicara, Anda akan terluput. Anda akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Saya berdoa keputusan yang Anda ambil nggak salah. Anda bisa ambil keputusan yang benar, dan Anda mengalami help from above. Anda mengalami pertolongan dari atas. Tuhan kirimkan bagi saudara. Mari kita baca 2 Tawarik 28. Kita mulai ayat 16 dan 17 terlebih dahulu. Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja Negeri Asyur untuk memohon bantuan. Saya mau tanya sama saudara, kalau sampai Raja minta bantuan, berarti orang yang dia minta bantuan dianggap powerful apa tidak? Yes, kalau Anda dalam posisi seperti Raja Ahaz sampai saudara minta bantuan, Anda mesti yakin orang yang Anda minta bantuan itu sanggup untuk menolong. Ya, tapi yang seolah-olah sanggup belum tentu dia benar-benar sanggup. Yang seolah-olah mau belum tentu dia benar-benar akan menolong. Jadi kalau minta pertolongan pun jangan minta pertolongan sama orang yang salah. Ini warning ya. Saya rasa kuat sekali dalam hati saya. Saya sudah khotbah dari pagi tadi, tapi saya nggak ngomong kayak gini di ibadah sebelumnya. Karena saya rasakan Roh Kudus bicara ada orang di sini saudara sedang kepepet dan saudara butuh bantuan tapi Anda hampir datang sama orang yang salah. Atau sedang malahan, saya rasakan mungkin sedang ini. Ya Anda sedang minta tolong sama orang yang salah. Saudara mesti buka hati, dengarkan pesan Tuhan ini karena Tuhan mau meluputkan saudara. Jangan sampai ambil keputusan yang salah. Karena kalau minta tolongnya sama pihak yang salah, jadinya semuanya salah kaprah. Lanjutkan dulu pembacaan kita, ayat 17. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda. Serta mengangkut
tawanan-tawanan. Jadi mereka sedang dalam kondisi yang terdesak. Ayat 20, kita lompat ayat 20, ditulis begini. Maka datanglah Tilgat-Pilneser, raja negeri Asyur kepadanya. Tadi saya tulis, Raja Ahaz minta tolong sama Raja Asyur. Sekarang orang yang dia minta tolong datang nih. Ya, tapi lihat, karena minta tolongnya sama pihak yang salah, apa yang terjadi? Hanya bukan membantu dia, melainkan apa? Menyesakkan. Wow. Kalau Anda dalam keadaan yang kepepet, Anda minta tolong sama pihak yang salah, Anda cuma dimainin aja. Karena itu bukan akan menolong saudara, itu hanya situasi yang dipakai untuk dimanfaatkan, untuk memainkan, untuk menyesakkan. Ini yang terjadi kalau minta tolong sama pihak yang salah. Ayat 21. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan dan rumah raja dan dari rumah para pemimpin dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur. Namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Sudah habisnya banyak, korbannya banyak, tapi gak ada hasilnya. Tidak menguntungkan. Nah, ini Tuhan mau kasih warning sama 1-2 orang di tempat ini. Saya rasakan Roh Kudus yang bicara kuat sekali nih. Khusus di ibadah ini kok saya tahu ini. Ayat ini Tuhan mau pakai untuk bicara sama saudara. Jangan minta tolong yang sama karena Anda hanya akan dimainkan kalau minta tolong sama orang yang salah, sama pihak yang salah. Hati-hati. Lanjutkan dulu. Ayat yang ke-22. Dalam keadaan terdesak itu, Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Kalau saudara sedang terdesak, jangan tinggalkan Tuhan. Anda yang sedang terdesak, mendekatlah sama Tuhan. Amin. Jangan melakukan kesalahan seperti Raja Ahaz ini. Konyol sekali raja yang satu ini. Ayat 23. Ia mempersembahkan korban pada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban. Supaya mereka membantu aku juga. Tetapi Allah-Allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia. Dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Jadi ternyata ketika dia runtuh bukan cuma dia. Orang-orang di sekelilingnya juga runtuh. Bahkan di sini ditulis seluruh Israel. Kalau kita ambil keputusan yang salah, dampaknya bukan cuma ke kita yang kena loh. Keluarga kita juga kena. Orang-orang yang kita sayangi di sekeliling kita juga ikut kena juga. Jadi ternyata yang dia anggap akan menolong dia malah jadi penyebab keruntuhannya. Itu hanya terjadi kalau kita minta tolongnya sama pihak yang salah. Kenapa? Kalau saudara datangnya sama pihak yang salah, datangnya bukan sama Tuhan, datangnya sama pihak kegelapan. Alkitab ngomong begini, iblis itu kayak pencuri. Kalau datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Seperti Raja Asyur, kayaknya iming-imingnya luar biasa. Tapi ketika datang, bukan membantu, malah menyesakkan. Jadi hari ini buka hati saudara lebar-lebar. Kalau Anda sedang terdesak, datangnya sama Yesus Kristus. Alkitab berkata, Yesus kalau datang, dia datang untuk memberi kita hidup dan hidup yang berkelimpahan. Anda yang sedang terpuruk, Anda yang sedang terpojok, terdesak, datang sama Yesus. Buka hati, minta dia yang bekerja dalam hidup saudara. Maka pemulihan akan terjadi, keterpurukan saudara akan diubah jadi kebangkitan. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jadi mulai hari ini, ya, datang sama Yesus. Beraliansi jadi sekutunya surga. Siapa di sini yang sadar bahwa dalam hidup saudara, Anda butuh pertolongan dari atas.
Boleh angkat tangan saudara. Siapa yang merasa saudara perlu beraliansi sama Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita membangun aliansi dengan surga? Bagaimana jadi sekutunya Tuhan? Ada 3 kunci membangun aliansi dengan surga. Saya mulai yang pertama dulu. Masuk dalam perjanjian dengan Tuhan. Coba semuanya katakan perjanjian. Ya, jadi kita sama Tuhan kalau mau jadi sekutu ada kesepakatannya. Ada dealnya. Ada perjanjiannya sama Tuhan. Bahkan sebenarnya ketika kita buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini disebut orang Kristen. Saya mau tanya sama saudara, kenapa kok kita disebut orang Kristen? Karena kita mengikut Kristus. Para pengikut Kristus disebut orang Kristen. Saudara harus ngerti bahwa yang namanya kekristenan, hubungan kita sama Kristus itu bukan hubungan bebas-bebasan. Pokok yang penting saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, that's it. Setelah itu saya bebas, mau ngapa-ngapain bebas, hidup terserah saya sendiri bebas. No. Hubungan kita sama Yesus ada perjanjian. Ada kesepakatannya. Kita ini sama Yesus bukan hubungan yang backstreet, hubungan kita resmi. Kita ini hubungannya bukan liar, no. Kita ini anak terang, boleh katakan amin saudaraku. Anda pelajari di dalam Alkitab. Alkitab isinya kisah-kisah orang yang hidupnya membuat perjanjian sama Tuhan. Dari sejak awal dunia diciptakan, ada yang namanya Adamic Covenant. Yaitu perjanjian antara Tuhan sama Adam. Setelah itu maju berikutnya lagi, ada yang namanya Noahic Covenant. Perjanjian antara Tuhan sama Nuh. Sebagai tandanya pelangi. Busur Allah ditaruh di langit. Anda baca berikutnya lagi, muncul Abrahamic Covenant. Perjanjian Tuhan sama Abraham. Ada yang namanya Mosaic Covenant. Perjanjian antara Tuhan sama Musa. Dan sampai sekarang ini, sejak Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, sampai sekarang ini, kita hidup di masa yang namanya New Covenant. Perjanjian baru. Itu perjanjian antara Tuhan sama kita, saudara dan saya. Jadi yang namanya hidup kekristenan bukan hidup yang freedom liar, no. Hidup kita di dalam Kristus, kemerdekaan sejati kita di dalam Yesus ada di dalam perjanjian. Ya mengerti boleh katakan amin saudaraku. Pertanyaannya, perjanjian seperti apa yang harus kita miliki sama Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau saudara mau beraliansi sama Yesus, jadi sekutunya Yesus nomor 1, komit Yesus jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. No other gods. Nggak ada Allah yang lain. Only Jesus. Katakan amin saudaraku. Hanya Yesus. Dia yang terutama, dia yang pertama. Love God with passion. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Mulai hari ini doa saya, Yesus bukan salah satu. Dalam hidupmu, Yesus satu-satunya. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Katakan, amin. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua setelah kita komit sama Yesus, kita komit melakukan segala instruksi dalam perjanjiannya. Jadi waktu kita mulai jalan sama Yesus, sudah komit dulu, kita jalan sama Yesus, kita juga harus komit. Waktu kita hidup, menjalani kehidupan kita, hidupnya kita sesuai dengan apa? Covenant ini. Sesuai dengan perjanjian kita sama Tuhan.
Mari kita baca Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Coba Anda perhatikan ayat yang pertama. Kata yang pertama yang dipakai di situ apa? Jika. Benar ya? Jika. Artinya ada syaratnya. Sekali lagi, hidup kekristenan itu bukan bebas asal-asalan liar, no. Ada syaratnya, jika. Ini perjanjian. Yang namanya kesepakatan itu ada jika, ada syarat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sama seperti Anda sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan. Doa saya, Anda mendengarkan gak asal-asalan. Doa saya, Anda dengarkan firman ini dengan baik-baik. Oke? Terus berikutnya ditulis begini, dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi mendengar itu yang pertama, berikutnya apa? Melakukan. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, saudara semua, bukan hanya pendengar firman, lebih dari itu kita semua pelaku firman. Yang mendengar dan melakukan dengan apa? Setia. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ini syarat, ini perjanjian, ini covenant-nya. Dari pihak kita jikanya ini harus terpenuhi. Kalau Anda lakukan jika yang pihak kita ini, maka gantian Tuhan, namanya perjanjian bukan cuma kita dong. Ada pihak satu, ada pihak kedua. Ada pihak kita, ada pihak Tuhan. Maka sekarang mari kita lihat dari pihak Tuhan komitmennya apa? Karena perjanjian itu komitmen. Kita komitmen, Tuhan juga komit. Apa komitmennya Tuhan? Tuhan ngomong begini, lanjutkan. Maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jadi dari pihak Tuhan komitmen menyertai kita, komitmen memberkati kita, komitmen mengangkat kita. Saya berdoa mulai hari ini semua berkat Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kesehatan, berkat panjang umur, berkat masa depan gilang gemilang. Tuhan genapkan di dalam hidup saudara. Amin. Itu sebabnya mulai hari belajar, perlakukan Alkitab saudara sebagai kitab perjanjian. Kalau saudara transaksi jual beli rumah, saudara pergi ke notaris. Apa yang Anda lakukan di situ? Membuat akta jual beli. Yang namanya jual beli kan tidak bisa kita cuma ngomong oh ya cuma ngomong-ngomong aja tanpa ada hitam di atas putihnya. Benar nggak? Perlu akta perjanjian. Dan di situ ada banyak kata-katanya. Ada banyak ayat-ayatnya yang ada di sana. Diaktakan. Ini akta perjanjian yang harus dipatuhi semua pihak. Tahukah saudara, seperti itu juga Alkitab kita itu bukan buku dongeng atau buku nasihat yang baik saja. Tapi Alkitab kita adalah akta perjanjian. Buku perjanjian, kitab perjanjian. Hanya orang Kristen yang ketika hidup sebagai orang Kristen komit menjalani Alkitab sebagai kitab perjanjian. Dia akan mengalami semua janji Tuhan, semua kuasa dalam firman Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidupnya. Banyak orang gak ngalami kuasa firman Tuhan, kenapa? Belum komit di dalam kitab perjanjian. Punya Alkitab, tapi itu buku dongeng. Oh ya, ini terjadinya sekian ribu tahun yang lalu. Atau sebagian lagi nganggap, oh ya ini nasihat yang baik lah. Kalau yang kita setuju kita lakukan. Kalau ini enggak setuju lah ya nanti dulu. Wah yang ini berat. Kalau yang berat wah tunggu dulu. Perjanjiannya batal. Semua perjanjian kalau Anda perlakukan cuma sebagai nasihat yang boleh ya boleh tidak. Batal.
Makanya tadi tertulisnya yang kita baca, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan padamu, maka itu. Jadi syaratnya adalah kita memperlakukan Alkitab sebagai akta perjanjian. Buku kitab perjanjian. Kalau firman Tuhan suruh kita, kasihilah musuh-musuhmu. Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Kalau di gereja kayak gini, dengar khotbah kayak gitu kayaknya indah. Wah ya indah. Falsafah yang indah. Ini bukan soal indah, enggak indah. Ketika kita ngalami sendiri, orang jahatin kita, dijahatin tuh enak enggak sih? Terus disuruh balas dengan kebaikan. Masuk akal enggak? Banyak orang nganggap, wah ya kalau situasinya kayak gini enggak masuk akal. Jadi kita menilai Alkitab itu dengan pikiran kita sendiri, enak enggak enaknya kita sendiri, suka enggak setujunya kita sendiri. Terus kemudian kadang kita lakukan, kadang kita enggak lakukan. Ini jadi cuma Alkitab diturunkan bukan sebagai kitab perjanjian, tapi cuma sebagai saran yang baik. Kalau Alkitab cuma sebagai saran yang baik, ya sudah saran kan, no string attached. Gak ada ikatan apapun. Kalau Anda memperlakukan firman Tuhan serendah itu, kalau kita memperlakukan firman Tuhan semurah itu, gak heran kuasa firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Gak ada ikatan. Jalan sama Yesus bukan hubungan kayak gitu. Jalan sama Yesus itu kita komitmen. Walaupun di hati saya susah untuk membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi karena saya sudah deal sama Yesus, saya komit di dalam perjanjian itu. Itu jalan sama Yesus. Kalau firman Tuhan ngomong sama kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Banyak orang Kristen berpikir ya, terserah saya bersaksi nggak bersaksi, itu tugasnya pendeta. Tapi saya ya kalau pas mood atau kalau pas ingat, no nggak kayak gitu. Cara kita memperlakukan firman Tuhan nggak seperti itu. Mulai hari ini doa saya, Alkitab bukan lagi buku saran, bukan lagi cuma nasihat yang baik. Alkitab adalah buku perjanjian, kitab perjanjian. Anda komit dalam perjanjian. Kadang-kadang kita juga belum mengerti. Karena perjanjian yang Tuhan tawarkan sama kita, yang Tuhan kasih sama kita, enggak semuanya bisa kita mengerti. Dengan pikiran kita. Kalau firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Saya ngerti benar loh. Waktu kita baca ayat itu, ada yang setuju. Tapi juga ada yang tidak setuju. Terserah setuju nggak setujunya kita, pikiran kita ngerti nggak ngertinya kita. Tapi coba lihat. Dalam kitab perjanjian ada nggak? Kalau memang dalam kitab perjanjian nggak ada, ngapain kita lakukan? Tapi kalau memang dalam kitab perjanjian diperintahkan seperti itu, komit. Karena firman Tuhan ngomong, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di muka bumi. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi buat saya berjuang komitnya sama firman Tuhan. Gak peduli apapun, saya ngerti gak ngerti, saya mood gak mood, saya suka gak suka, saya komit. Jalan sama Yesus. Kita perjanjian itu. Dan karena itu saya ngalami dalam hidup saya. Dalam situasi apapun, dunia gonjang ganjing kayak gimana pun, Tuhanku tidak pernah meninggalkan. Firman-Nya ya dan amin. Setiap janjinya digenapi. Dalam keadaan baik, dalam keadaan dunia tidak baik, dalam keadaan ekonomi baik, dalam keadaan resesi ekonomi, Tuhan jadi jaminan yang pasti dalam hidup kita. Jadi kita nggak pusing. Orang
Di luar pusing, wah nanti ke depan gimana ya pandeminya, sudah selesai sampai di sini, atau masih lanjut lagi karena ada varian baru. Mau varian baru, enggak varian baru, firman Allah ya dan amin. Tuhan terikat dengan perjanjian. Jadi kalau kita sudah mengikatkan diri komitmen sama perjanjian, Tuhan enggak mungkin mundur. Tuhan juga terikat dalam perjanjian. Tuhan juga komit menggenapi setiap janji-janjinya. Saudara bisa melihat gereja kita selama masa pandemi, sementara di luar sana begitu banyak ketakutan, sampai hari ini banyak yang masih takut kan? Tapi kita ibadah rileks sekali. 1,5 tahun lebih kita sudah ibadah santai sekali. Dan Tuhan yang membuktikan perlindungannya sempurna. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Sementara di tempat lain banyak yang mengalami kemunduran. Tapi sudah tahu enggak? Karena kita komit sama perjanjian. Justru di masa kayak gini kita mengalami ledakan pertumbuhan. Tahu enggak saudaraku? Justru di masa pandemi 2 tahun ini. Kelompok sel di gereja kita nembus angka 5.000 kelompok sel. Jadi mau lockdown, nggak lockdown, mau pandemi, nggak pandemi, mau resesi, nggak resesi. Itu nggak masalah buat kita. Yang penting kita komit sama perjanjian dan Tuhan komit sama kita. Karena firman Tuhan ngomong, jikalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkan, maka segala berkat ini datang padamu. Dan berkat itu datangnya bukan kalau keadaan baik saja. Mau baik enggak baik, Tuhan yang pastikan. Tuhan komit, dia perintahkan berkat datang kepadamu. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang setia, Allah yang berjanji dan menggenapi setiap janjinya. Amin. Jadi komit sama Tuhan itu, jadi orang Kristen itu komit dalam perjanjian sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana membangun aliansi dengan surga. Yang kedua, masuk dalam persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Dalam persahabatan yang dekat sama Roh Kudus. Konsepnya partnership kerajaan surga, kalau Anda jadi sekutunya Tuhan, Anda mesti punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Bangun linknya sama surga yang kenceng. Bangun lobbynya, koneksinya ke surga mesti powerful, mesti kuat. Bagaimana mungkin kita jadi partnernya Tuhan kalau kita malah bersahabatnya sama dunia? Bersahabatnya malah sama dosa. Saya pernah ketemu beberapa kali sama beberapa orang, bukan cuma satu, yang ngomong ke saya dengan konsep ya Yesus, ya yang lainnya. Jadi dia percaya Yesus, diberkati Yesus, tapi di rumahnya masih pakai pesugihan. Kenapa? Katanya supaya berkat saya double porsi. Berkat dari Yesus dan berkat dari yang lain. Oh, ayo kita baca firman Tuhan aja deh. Ya, Yakobus 4 ayatnya yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah netral. Gak apa-apa. Bisa jadi sahabat dunia, bisa jadi sahabat Allah. Itukah bunyi Alkitab saudara? Apa bunyi Alkitab saudara? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Wow, tidakkah kamu tahu? Ayat ini nanya sama kita. Sudah tahu belum? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Gak ada zona netral nih. Gak ada di sini oke, di situ oke. No. Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saya berdoa saudara gak jadi musuhnya Allah. Saya berdoa kita semua jadi sahabatnya Yesus. Boleh katakan amin saudara. Kita semua kenal ayat ini. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Benar?
Tapi Anda harus ngerti loh, di sisi yang lain. Kalau Allah musuh kita, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Dan masalahnya tanpa sadar, sebagian orang tanpa sadar ya, menjadikan dirinya musuh Allah dengan menjadi sahabat dunia. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi di luar sana ada pengajaran-pengajaran yang berkata sekali kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita selamat sampai selamanya. Dan silakan hidup dalam dosa, silakan hidup ngacau-ngacau, boleh, pasti masuk surga. Karena sudah ngomong Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Memang kalau jualan jamu, jualan obat enaknya ngomong gitu saudara. Karena kalau buat saya hanya mencari yang enak, saya akan cari yang orang dengarnya enak. Kalau kita bisa buat ngaco-ngaco, buat gak karu-karuan dan tetap masuk surga. Semuanya happy gak? Happy. Tapi yang happy belum tentu benar-benar kita punya tempat di surga. Kadang-kadang kita perlu ngomong hard truth. Hard truth itu apa? Kebenaran tapi nggak enak. Sama seperti kalau saudara punya anak ya. Anda ngomong, besok masuk sekolah ya. Responnya gimana? Tapi kalau Anda ngomong, besok libur. Gimana anak saudara? Hore! Tapi coba aja libur terus. Dia hore, dia happy. Anda kalau ngomong yang happy terus dia happy. Tapi anak saudara tidak diperlengkapi untuk masa depannya. Benar apa tidak? Saya juga bisa khotbah yang buat happy semuanya. Tapi kalau sampai suatu hari nanti ditolak gimana di sana? Gak bisa masuk gimana ke dalam kerajaan surga? Karena Alkitab jelas ngomong. Persahabatan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Bagaimana orang ngomong jalan sama Yesus, covenant sama Yesus, tapi kalau di dalam hidupnya sahabat dunia. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Anda lagi berdoa? Anda punya permohonan doa sama Tuhan? Tolong dengarkan baik-baik. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar doa saudara. Tangannya tidak kurang panjang untuk terulur dan menyelamatkan saudara. Amin. Dan saya sangat percaya bahkan di ibadah ini banyak orang di sini terima pertolongan Tuhan. Terima jawaban doa dari Tuhan. Terima keselamatan yang dari Tuhan. Amin. Nah, tapi perhatikan ayat berikutnya. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi bukan karena telinga Tuhan gak dengar. Karena tadi dicatat dalam ayat sebelumnya. Telinga Tuhan tidak kurang tajam, mendengar. Berarti dia dengar gak? Tapi kok no response? Pernah gak Anda telepon seseorang gak dijawab? Pernah gak sudah WhatsApp seseorang gak direspon? Pernah gak? Berapa banyak orang ngalami telepon sama Tuhan, WhatsApp sama Tuhan, doa berseru sama Tuhan, tapi no response. Tolong saudara pahami, bukan karena telinga Tuhan kurang tajam, atau tangan Tuhan kurang panjang untuk terulur dan mengangkat saudara. Seringkali yang jadi pemisah antara kita sama Tuhan adalah dosa kita. Sekali lagi, ini hard truth. Ini kebenaran gak enak.
Tapi kalau saudara ini buka hatimu lebar-lebar, menerima kebenaran ini, Anda buang dosa dalam hidup saudara. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan engkau, buang jauh-jauh. Mulai hari ini, halangan itu disingkirkan. Dan kalau halangan itu disingkirkan, pertolongan dari atas tidak akan menunggu-nunggu. Dia segera datang dalam hidup saudara. Kesembuhanmu segera datang. Kemenanganmu segera datang. Amin. Jadi bersahabatnya sama Tuhan, jangan sama pihak yang salah. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana beraliansi dengan Tuhan. Nomor 3, menguntungkan kerajaan Allah. Namanya juga beraliansi, partnership. Yang namanya partnership itu sama-sama untung, benar nggak? Anda kalau kongsian sama teman saudara, yang untung saudara sendiri atau teman saudara juga untung? Sama-sama lah. Kalau kita nggak mau orang lain untung, kita sendiri yang untung, ya kerja sendirilah, benar nggak? Kan nggak ada yang larang kerja sendiri. Tuhan juga sama, Tuhan nggak paksa kita kok. Saudara boleh kerja sendiri, boleh hidup sendiri. Tapi ingat baik-baik, kalau kita nanti ngadepi tantangan, adepin sendiri. Ngapain datang sama Tuhan? Ngapain berseru sama Tuhan? Ngapain berharap sama Tuhan? Kalau saudara dalam hidupmu mau jalan sama Tuhan, jadi partnernya Tuhan, beraliansi dengan Tuhan, kita untung, Tuhan juga harus untung. Jadi mulai sekarang cari cara gimana supaya hidupmu menguntungkan Tuhan. Cari cara supaya talentamu berguna buat kerajaan Allah. Cari cara, pikirkan kalau Tuhan jawab doa saudara dan sakit penyakitmu disembuhkan, yang untung bukan cuma Anda dari kesembuhan itu. Tapi Tuhan juga diuntungkan kalau Anda sembuh. Caranya gimana? Anda pikir dulu. Jadi jangan cari hanya kita yang untung terus. Pikirkan Tuhan untung, sama-sama untung. Kalau Tuhan jawab doa saudara dan Anda dipromosikan, Anda dapat promosi, kenaikan. Pertanyaannya, promosi itu siapa yang untung? Kita sendiri, selalu kita terus yang untung, atau Tuhan juga untung? Mulai hari ini doa saya, hidup saudara menguntungkan nama Tuhan. Mulai hari ini saya berdoa melalui hidup saudara, pekerjaan Tuhan dimajukan. Kerajaan Allah diperluas. Melalui hidup saudara, jiwa-jiwa yang terhilang diselamatkan. Orang yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan harum. Tuhan untung. Kerajaan Allah diperluas. Kalau itu yang kau lakukan, maka Matius 6 ayat 33. Carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Dia itu partner yang paling asik. Kalau Anda nggak ngakalin dia, kalau saudara mainnya fair sama Tuhan, saudara ngutamain Tuhan dulu, cari kerajaan Allah dulu, Anda akan melihat Tuhan yang pastikan semuanya ditambahkan kepadamu. Oh, saya berdoa 100% rencana Tuhan terjadi, tergenapi dalam hidup saudara. Katakan amin, tepuk tangannya pula yang paling meriah. Mari kita bangkit berdiri. Menyenangkan. Bersama-sama
Kita katakan menyenangkan-Mu Tuhan, menyukakan-Mu. Ajak saudara, mari beraliansi dengan Tuhan. Dan yang pertama, komitmen nomor 1 yang harus kita buat, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. And there is no other gods. Nggak ada Allah manapun yang jadi Tuhan, yang jadi Juru Selamatmu. Hanya Yesus. Dia satu-satunya. Dia yang terutama. Dia yang pertama dalam hidup kita. Anda yang mau, mari angkat 2 tangan dan katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Satu-satunya. Mulai sekarang, Tuhan yang terutama, Tuhan yang pertama, dan hidupku milik Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara, jangan cari untung sendiri. Biarlah melalui hidup saudara, Tuhan diuntungkan. Kerajaan Allah diperluas. Jadi, jangan cari kita yang senang sendiri. Biarlah kita ngomong sama Tuhan, hidupku untuk menyenangkan Tuhan, hidupku untuk menyukakan hati Tuhan. Siapa yang mau dalam hidupnya Anda menomorsatukan Tuhan, Anda hidup untuk menyenangkan Tuhan, mari angkat tangan saudara dan katakan, Tuhan Yesus, mulai sekarang hidupku untuk menyenangkan Tuhan. Pakai semuanya yang ada dalam hidupku untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari semuanya masing-masing kita berdoa. Saudara, sampaikan komitmen saudara bahwa kesembuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkat itu bukan hanya untuk kita yang untuk kemuliaan Tuhan. Oh, kalau kita ngalami terobosan, bukan hanya untuk kita. Tuhan diuntungkan, kerajaan Allah diperluas. Pakai aku ya Tuhan, pakai lidahku, perkataanku, pakai perbuatanku, pakai semua yang ada dalam hidupku untuk hormat kemuliaan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, pakai waktuku, pakai tenagaku, pakai jabatanku, pakai pekerjaanku, pakai semuanya ya Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan, aku mau jalan sama Yesus. Aku mau jalan dalam perjanjian dengan Yesus. Dan sekarang saudaraku, saya mau memperkatakan deklarasi berkat bagi saudara. Deklarasi berkat yang tercatat di dalam Ulangan 28. Yang tadi kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Mulai sekarang saya mau deklarasikan ini. Semuanya tergenapi dan terjadi dalam hidup saudara. Anda yang mau terima, Anda aminkan setiap blessing yang diperkatakan ini. Are you ready?
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakumu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Katakan amin, amin, amin. Mari bersama-sama katakan, sekalipun dagingku, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan panjangku, tetaplah Allah. Mari sampaikan komitmenmu sama Tuhan. Sekalipun, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batuku dan panjangku, tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya kita katakan bersama-sama. Menyenangkanmu, menyukakanmu, termakan oleh api cintamu. Menyenangkanmu, menyukakanmu, oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Haleluya. Terima kasih. Mari angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama katakan amin.